Kenapa sih kita harus belajar tentang sex education? Bukannya dengan kita mempelajari hal itu kita malah jadi cabul dan horny setiap saat? Nah, gue mau membicarakan tentang sex education dan hal-hal yang meliputinya. Sebelumnya, gue harus menggarisbawahi bahwa ini semua opini gue ya, dan berdasarkan beberapa artikel yang gue baca, dan gue menerima sekali criticism, and all correction about my statement is welcome, so feel free to correct me at comment section. Sekarang, apa sih sex education itu? Dari Planned Parenthood, I'm already stumbling on my words. Dari PlannedParenthood.com, mereka menyatakan bahwa sex education is high quality teaching and learning about a broad variety of topics related to sex and sexuality, exploring values and beliefs about those topics, and gaining the skills that are needed to navigate relationships and manage one's own sexual health. Pada intinya, pembelajaran tentang seks dan seksualitas, sex education itu. Nah, sekarang muncullah pertanyaan, kenapa sih kita harus belajar tentang sex education? Apa manfaatnya kita belajar tentang hal itu? Bukannya dengan kita mempelajari hal itu kita malah jadi cabul dan horny setiap saat? Buat bagian terakhirnya itu mungkin up for debate, tapi in general banyak manfaatnya. Bukan hanya dengan kita mempelajari sex education itu bisa menjadi filter bagi kita untuk memilah informasi yang begitu banyak di internet about sex and sexuality and all that stuff. Tapi gue yakin sex education itu bisa menghindarkan dari perilaku-perilaku yang menyimpang secara seksual, dan bahkan bisa menghindarkan kita dari melakukan hal kekerasan seksual. Gue yakin selain itu masih banyak manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari belajar sex education. Nah, baru-baru ini gue nonton documentary about kids raised on porn. Itu judulnya, dan it's really good documentary. I can recommend you to watch it enough, and I'll put maybe put the link in the description and maybe put it on the card somewhere here. I don't know. Yeah, anyway, premis tentang dokumentarinya itu bagaimana perkembangan dan sikap tentang anak-anak yang sex education-nya itu ya berasal dari pornografi. Nah, dan ternyata efeknya gila, parah. Karena begini, otak anak kecil itu yang di bawah, yang umur 20 tahun ke bawah ya, umurnya di bawah 20 tahun. Mereka itu literally, physiologically, belum siap otaknya untuk menerima informasi tentang pornografi. Otak anak yang bekerja buat mengontrol impuls mereka, yaitu frontal cortex kalau nggak salah, itu belum fully developed. Jadi hasilnya adalah mereka kesulitan atau mungkin bahkan hampir tidak bisa ya mengontrol impuls mereka untuk mengonsumsi konten pornografi. Nah, ketika anak-anak melihat itu konten pornografi dan masuk ke website ya yang menyediakan about that stuff, itu kebanyakan orientasinya itu terhadap kepuasan laki-laki, atau in simple terms, mengobjektifikasi wanita. Nah, jadi di porn itu kebanyakan menganggap wanita itu hanya sebagai objek pemuas laki-laki. Nah, ketika mindset dan perspektif itu dicerna oleh anak-anak, mereka proses, mereka terima, nggak bisa mereka filter karena mereka belum tahu apa yang benar, apa yang salah. Impuls mereka masih belum bisa dikontrol. Mereka kemungkinan besar akan
act upon it, itu impuls yang udah mereka cerna itu, yang tentang mau objektifikasi wanita dan lain sebagainya, ketika mereka udah besar gitu, atau bahkan ketika mereka ada kesempatan untuk melakukannya. Dan itu semua mungkin aja hanya berasal dari satu misklik atau bahkan ketidaksengajaan yang membuat mereka itu menemukan suatu porn ini yang mereka sangat addicted to, dan akhirnya mereka menjadikan itu suatu role model bagi mereka. That's honestly fucked up. Karena kalau misalnya kita membekali mereka sejak dini atau apalah, all this stuff could have been avoided. Nah, sekarang menurut gue salah satu langkah yang bisa diambil tentang semua hal ini yaitu adanya komunikasi dan transparansi. Itu bisa dimulai dari keluarga, ya, dan ibu kepada anak mereka, mungkin ke anak 7-8 tahun, sesuai dengan bahasanya. Mereka menjelaskan bahwa, nah, kalau misalnya nanti suami sama istri itu gini, adanya anak itu berasalnya dari gini. Hanya hal sesimpel itu menurut gue bisa membuka pintu komunikasi antara anak dan orang tua untuk kasus ini ya. Tentang hal yang berhubungan tentang seks dan seksualitas. Contoh dari gue, lagi nonton film bareng keluarga, Titanic. Ada scene dimana Leonardo DiCaprio melukis Kate Winslet, dan maybe you all know the pose. She's naked, and you know maybe you know the famous meme like, "Oh, paint me like one of your French girls," like that. Me, as a 5-year-old, I'm curious, kenapa seorang ini tuh naked? Gue tanya ke orang tua gue, Bah, Ma, kok itu si tetehnya nggak pakai baju? Jangan lihat, tutup matanya. Oh iya. Aku nutup matanya kok. Iya. Udah beres belum? Ya, mungkin some of you can relate ya. Dan menurut gua itu tuh udah menutup pintu komunikasi, sehingga kita menganggap bahwa kalau misalnya hal ini gua nggak bisa ngomongin sama orang tua gua. Kalau misalnya ada anak yang di kasus serupa, terus dia nanyain misalnya ke orang tuanya, ditolak, dimarahin, malah nanyain ke paman tantenya sama kakek neneknya, si anak ini literally ditolak untuk mendapat informasi tentang ini oleh setiap orang yang berada di dekatnya. Tapi anak ini masih penasaran. Apa langkah dia yang diambil? Cari di internet, di Google nih, ketik, muncul Pornhub. Diklik. Wah, it's like a whole new world has been opened for this kid. Jadi menurut gue dengan itu, si anak ini kayak di otaknya itu kayak terbentuk suatu konstruk bahwa ya udah, kalau misalnya gue penasaran tentang hal yang ini yang berbau tentang seks, gue tinggal liatnya ke sini aja. Karena kenapa? Ya, gue nanya ke orang-orang yang di dekat gue aja gue tolak. Sementara gue penasaran. Gak salah dong gue penasaran. Ya udah, gue cari di sana aja. Dan konten yang dia cerna semakin lama semakin escalated, more extreme and getting more extreme. Akhirnya it's become uncontrollable, dan dia udah gak bisa ngontrol impulsnya lagi, which leads to worst case, this child commits sexual harassment. Itu bisa terjadi, dan itu menurut gue bisa dihindari dengan adanya komunikasi dan transparansi tentang hal ini. Kalau misalnya ada komunikasi
tentang hal ini dari parent to child, si anak nanti bakal berpikir, oh kalau misalnya gue penasaran tentang hal yang berbau ini, ya udah gue tanya ke orang tua gue aja, karena mereka udah menjawab pertanyaan gue sebelumnya tentang hal yang sama. Karena itu orang tua yang udah lebih tahu yang pastinya ya, mereka bisa memilah juga informasi bagi anaknya, sehingga yang diterima anaknya itu yang positif-positif, atau bahkan kalau misalnya yang negatif, seenggaknya diberitahu dampaknya, bahayanya bagaimana, sehingga dengan itu udah terbentuk suatu mindset dan yang pasti wawasan dan pelajaran ke anak ini tentang sex education. Mungkin buat beberapa orang bakal ngomong ini, tapi bukannya dengan kita berkomunikasikan tentang hal itu, again, bukannya hanya itu sebagai nge-enable si anak buat jadi cabul lah, atau pengasan lah, atau dan lainnya. Enggak. Communicating is not enabling. Anggap aja sex education itu jalan yang menuju ke suatu tujuan, di mana tujuannya itu adalah pelajaran dan wawasan untuk didapat tentang hal ini. Nah, ketika kita melakukan komunikasi dan transparansi, kita itu layaknya kayak si anak itu, kita kayak ngasih izin, oh nih, kamu ke jalan ini, kamu boleh ngelewatin, tapi hati-hati nih, ini ada banyak lika-likunya. Oh, terus lagi, hati-hati, di sana itu ada lubangnya. Nah, lubang itu tuh bahaya, nanti kamu bisa terjerumus. Nah, begitu. Jadi, yang pasti ya, penasaran bakal ada, dan mungkin akan mengarah ke hal-hal yang itu, dan mungkin itu inevitable. Tetapi, seenggaknya, dari komunikasi itu, kita bukan membiarkan anak itu buat sebebasnya berenang dari kolam pengetahuan sex education tanpa pelampung, tanpa diawasin. Enggak. Tetapi kita memberitahu tata cara untuk menavigasi terhadap sex education ini, dan informasi-informasinya yang ada positif dan ada yang negatifnya. Gitu. Jadi, apakah sex ed itu penting? Oh, menurut gue penting banget. Bahkan gue mau argumen ini sepenting pelajaran-pelajaran dasar lainnya. Moral, etika, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan lain-lain. Sex education itu menurut gue sama pentingnya. Nah, dan gue rambling sana sini. Dari tadi itu gue ingin raising awareness pada masyarakat Indonesia, dan gue seneng banget sebenarnya sekarang banyak channel-channel YouTube yang udah membicarakan tentang hal ini. Neuron 1%, dan gue sangat menyadari bahwa channel gue enggak sebesar kedua channel itu, tetapi kalau misalnya gue bisa menyampaikan pesan ini ke satu orang aja, menurut gue itu udah worth it. Gitu aja. Sekian. Terima kasih.